Halo guys, kali ini kami akan mereview sebuah drama Korea yang berjudul Gadori Restoran. Kisah bermula memperlihatkan seorang gadis bernama Dori. Dia adalah gadis yang cantik dan rupawan. Dan dia menjalankan sebuah restoran sushi yang sangat populer. Namun kepopuleran restoran tersebut bukan hanya karena makanannya yang enak atau karena para pemilik restorannya yang cantik. Melainkan Dori juga terkenal dengan nasihat cinta lewat pembacaan kartu tarot yang dikhususkan untuk para pelanggannya. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan dengan sosok pria culun bernama Cha Woo-bin, dan dia hendak pulang ke rumah barunya yang baru beberapa hari ia sewa. Dan ternyata rumahnya bersebelahan dengan rumah Dori. Dan sesampainya di rumah, ia pun melihat dengan serius ke arah daleman-daleman yang berserakan. Dia pun lanjut menyiapkan makanan yang lengkap dan bersiap-siap untuk bersantai menikmati waktunya. Dan saat dia mau makan, dia pun terkejut mendengar suara tangisan dari arah dinding. Dan ternyata di sebelahnya ada Dori yang sedang membantu pelanggannya yang bernama Senjong, yang sedang berkonsultasi tentang kecurigaan terhadap pacarnya yang mungkin berselingkuh. Woo-bin yang merasa risih, dia pun menggedor dinding tersebut. 공사하나 봐요? Namun Dori tidak menggubris suara tersebut dan melanjutkan konselingnya. Woo-bin yang merasa frustasi akhirnya menggunakan headphone dan mulai menonton film kesukaannya. Keesokan harinya, Woo-bin pun terbangun dan bersiap untuk menjalani aktivitasnya. Di sisi lain, Dori juga bersiap melakukan aktivitasnya. Scene berpindah memperlihatkan Woo-bin yang telah sampai ke tempat kerja. Dan ternyata di balik penampilannya yang sederhana, dia adalah seorang CEO muda di sebuah perusahaan pakaian dalam. Pantesan ya guys, dia nonton yang aneh-aneh guys. Dan di perusahaan, dia sedang meeting dengan asistennya. Dan mereka mencari model yang pas untuk launching pakaian dalam terbarunya. Scene berpindah memperlihatkan Dori yang sedang menyelidiki kasus yang terjadi pada Senjong. Dan akhirnya dia pun sampai di tempat kerja pacarnya Senjong. Namun saat itu dia menyamar sebagai penulis naskah di sebuah stasiun televisi agar bisa bertemu dengan pacarnya Senjong tersebut. Dan tanpa sengaja dia pun bertemu dengan Woo-bin. Dan saat Woo-bin melihat Dori, Woo-bin pun terpukau dengan kecantikan Dori. Dan dia berhayal seandainya Dori bisa menjadi model untuk pakaiannya. Scene pun berlanjut memperlihatkan Dori yang sedang ada di restoran, dan dia menerima pesan dari Senjong untuk menemui pacarnya. Namun naas, Dori dan Senjong malah melihat perselingkuhan pacarnya tersebut. Dan ternyata pacar Senjong selingkuh dengan sahabat dekatnya sendiri. Dan semua itu membuat Senjong sangat terluka. Dan kejadian tersebut membuat Dori teringat tentang masa lalunya. Ternyata ia juga pernah mengalami hal yang sama seperti Senjong, di mana kekasihnya berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Scene berpindah memperlihatkan Woo-bin yang hendak pulang ke rumahnya. Dan dia tak sengaja bertemu dengan Dori di depan restoran. Dan Woo-bin pun mulai menyapanya. Namun Dori tidak mengenali Woo-bin karena penampilannya berbeda saat mereka bertemu di perusahaan. Dan akhirnya Woo-bin pun menyembunyikan identitasnya. Dan saat mereka sedang bertegur sapa, Dori pun tak sengaja melihat tali BH yang menggelantung di kotak yang dibawa Woo-bin. Dan semua itu membuat pikiran Dori menjadi sedikit liar tentunya. Dori yang sedikit takut, dia pun tak sengaja menjatuhkan kotak yang dibawa Woo-bin dan membuat BH-BH berterbangan. Adegan romantis yang sedikit aneh pun terjadi, kawan-kawan. 잠들진 못해 왜 자꾸 내 맘에 걸려 떠나지 못해 차갑던 날 멈추게 돼 한 번도 이런 적이 없었는데 왜 너라는 사람 날 자꾸만 떨리게 I'm thinking
Dan saat mereka berdua merapikan BH tersebut, Wobin pun dengan polos tanpa beban, dia pun menebak ukuran BH punya Dory. 75 풀비 맞죠? Dory yang mendengar ucapan Wobin, dia pun berteriak sambil berlari ke rumahnya. Dan kejadian tersebut membuat Dory salah paham kepada Wobin. Keesokan harinya, mereka berdua pun bertemu di depan gedung. Dan Dory pun mengetahui bahwa Wobin adalah tetangganya. Scene berlanjut saat malam tiba, dan Wobin datang ke restoran Dory untuk makan sushi. Dan saat Wobin menunggu pesanan, dia pun melihat tabletnya, dan dia melihat produk pakaian dalam terbarunya. Dan dia juga menandai gambar BH yang ada orangnya. Dory yang melihat hal tersebut membuat ia semakin salah paham pada Wobin. Tak berselang lama, dan tanpa sengaja datanglah mantan kekasih Dory bersama pacarnya, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Dan mereka pun sedikit berselisih. Wobin yang saat itu ada di sana, dia pun tampak merasa kasihan pada Dory. Dan kita flashback dulu ya guys, dimana scene memperlihatkan Dory yang sedang di dalam bus, dan dia tidak sengaja melihat pacar tercintanya selingkuh dengan sahabatnya sendiri. Dan semua itu membuat ia menangis terseduh-seduh. Dan saat Dory menangis, ada seorang pria misterius yang memberikan topi dan kacamata agar Dory bisa sedikit menutupi kesedihannya. Dan sampai sekarang Dory masih menyimpan topi dan kacamata tersebut. Karena setiap Dory teringat masa lalunya dan ingin menangis, dia pasti akan menggunakan kacamata tersebut. Keesokan harinya, sahabat Dory kembali ke restoran. Dan dia berniat memberikan undangan pernikahan pada Dory. Dan dia juga menghina Dory karena Dory belum mempunyai pasangan. Tak berselang lama, Wobin pun datang ke restoran. Wobin yang mendengar percakapan tersebut, akhirnya dia pun membantu Dory dan berpura-pura sebagai kekasihnya Dory. Tak berselang lama, sekretaris Wobin yang bernama Taegyeong pun datang ke restoran tersebut, membuat ia salah paham terhadap hubungan Wobin dan Dory. Dan saat Wobin pulang ke rumah, dia pun mulai merasa bahwa ia mempunyai perasaan pada Dory. Keesokan harinya, sekretaris Wobin yang penasaran tentang hubungan Wobin dan Dory, dia pun datang ke restoran. Dan dia mulai mendekati Dory dan minum-minum dengan Dory. Dan saat Dory memakai kacamata hitam, Taegyeong pun mulai menyadari bahwa kacamata tersebut adalah milik Wobin. Dan akhirnya kebenaran pun terungkap bahwa Wobin adalah pria misterius yang membantu Dory saat dia menangis di dalam bus. Dan akhirnya Dory pun mengucapkan terima kasih pada Wobin. Dan perasaan antara keduanya pun mulai terbangun. Scene pun berlanjut pada pagi hari, di mana Wobin dan Dory bertemu di depan gedung. Namun Dory tidak mengenali Wobin karena penampilan Wobin yang ganteng membahana dengan setelan jasnya. Dan Dory malah mengira bahwa Wobin memiliki saudara kembar. Scene berpindah memperlihatkan Dory yang kedatangan tamu di restorannya. Dan mereka adalah rekan kerja Dory saat Dory masih bekerja di stasiun televisi. Namun Dory mempunyai kenangan buruk bersama rekan kerjanya, terutama kepada Hyojung. Karena Hyojung adalah orang yang memfitnah Dory sampai-sampai Dory kehilangan pekerjaannya. Dan saat keadaan memburuk di restoran, tak sengaja Wobin pun datang. Hyojung yang mengetahui identitas Wobin, dia pun berencana untuk mengundang Wobin ke acaranya. Scene berlanjut memperlihatkan Dory yang hendak mengantarkan sushi ke rumah Wobin. Dan saat Dory di rumah Wobin, dia pun terheran-heran melihat banyaknya daleman yang berserakan. Dan tak terduga Wobin yang saat itu habis mandi, dia pun keluar dari kamar mandi dan keadaan lucu pun terjadi. Dan akhirnya Wobin pun menjelaskan bahwa ia adalah CEO perusahaan pakaian dalam. Dan mereka pun meluruskan kesalahpahaman tersebut.
dan membuat hubungan mereka semakin dekat. Keesokan harinya, Hyojung pun bertemu dengan Wobin. Namun saat mereka bertemu, Hyojung malah menjelek-jelekan Dory di depan Wobin. Wobin yang tidak terima, akhirnya dia pun sedikit marah dan menolak untuk mengikuti acara yang akan diadakan Hyojung. Scene berlanjut ke kamar Dory, dan saat Dory berbicara sendiri, Wobin pun mendengar perkataan Dory, dan dia pun mengetuk dinding triplek tersebut dan memanggil Dory. Dory yang tidak tahu bahwa dinding itu palsu, ia pun merasa kaget. 한청 아니군. Dan mereka pun mulai mengobrol, dan mereka saling menyemangati satu sama lain dari balik dinding triplek. Scene berpindah memperlihatkan Dory yang habis pulang belanja. Namun saat ia sampai di restoran, banyak wartawan yang menunggunya. Dan wartawan tersebut bertanya tentang masa lalu Dory yang berhubungan dengan artis saat ia bekerja di perusahaan penyiaran. Dory yang merasa pusing, dia pun melarikan diri ke perusahaan Wobin dengan ditemani asisten Wobin. Dan saat di perusahaan, Dory pun menyadari bahwa semua itu adalah perbuatan Hyojung yang mengarang cerita tentang Dory. Wobin yang saat itu ada di sana, dia pun berusaha memberi semangat kepada Dory. Dory yang mengetahui bahwa semua itu adalah perbuatan Hyojung, ia pun dengan berani datang ke perusahaan Hyojung dan melabraknya. Dan Dory juga mengungkapkan semua keburukan Hyojung. Scene berpindah memperlihatkan Dory yang sedang bersama Wobin dan ditemani dengan sekretaris Wobin. Dan mereka pun merayakan keberhasilan Dory karena telah berhasil memecahkan masalah yang terjadi. Scene berlanjut pada malam hari, memperlihatkan Dory yang sedang bekerja dan sepertinya dia sedikit merindukan Wobin. Tak berselang lama, Wobin pun datang. Dory pun menyambutnya dengan gembira dan segera menyiapkan makanan untuk Wobin. Dan saat Dory selesai menyiapkan makanan, Wobin pun memegang tangan Dory dan mengajaknya makan bersama. Namun karena Dory yang sedang sibuk, dia pun tidak bisa menemani Wobin. Dan saat mereka di restoran, mereka pun terus curi-curi pandang, guys. Scene berlanjut memperlihatkan Wobin dan Dory yang sedang berada di kamarnya masing-masing dan dipisahkan oleh tembok palsu, guys. Dan saat mereka ngobrol, dengan sedikit keberanian Wobin pun mengajak Dory berkencan. Dory yang merasa kaget dan gembira, dia pun dengan antusias menerima ajakan Wobin. Namun beberapa saat kemudian, Wobin pun mulai menghilang, membuat Dory bertanya-tanya. Tak berselang lama, suara bel pun berbunyi. Dan saat Dory membuka pintu, ternyata itu adalah Wobin yang sudah tidak sabar. Dan adegan romantis pun terjadi, kawan-kawan. Dan akhirnya mereka pun mulai berpacaran dan mulai berhubungan dengan serius, ya guys. Oke guys, sekian review dari kami dan jangan lupa subscribe agar kalian selalu dapat informasi seputar film yang seru buat kamu tonton. Terima kasih.